izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Diri berdoa. Kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan Amin. surga. Haleluya. Bapa yang kami panggil Engkau di dalam Terima nama kasih Tuhan kami Tuhan Yesus Kristus. buat kemurahan. Kalau pada pagi hari yang berbahagia ini Tuhan, kami bersyukur berterima kasih kepadamu atas segala kasih yang telah berkat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Bukti nyata Tuhan di sepanjang malam yang sudah kami lewati dalam peristirahatan, Tuhan boleh menjaga, melindungi, memelihara kehidupan kami, sehingga kami bersyukur kami boleh dibangunkan pada Amin. pagi hari ini dengan menghirup udara yang segar. Karena itu Bapa di dalam surga, lewat apa yang Engkau sudah anugerahkan dalam kehidupan kami rindu membalas segala kebaikan Tuhan. Lewat kami rindu untuk datang bersekutu dengan Engkau. Lewat kami datang Tuhan mau mendengarkan kebenaran firman Allah. Karena itu Bapa di dalam surga, biarlah kiranya Engkau kuduskan kehidupan kami, melayakan kami untuk kami datang menghampiri Engkau saat ini. Dan kiranya hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah, biarlah urapan Allah menjadi bagian hamba-Mu, otoritas Allah menjadi bagian hamba-Mu, sehingga Tuhan apa yang akan Dia perkatakan sebentar itu benar-benar berasal daripada Tuhan. Karena itu Bapa di dalam surga, segala bentuk permainan kuasa kegelapan yang memerintah mengganggu dalam kami mendengarkan firman Allah, kami memanggil nama yang berkuasa, mentolakkan kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setan iblis dapat keluar. Darah Yesus yang berkuasa yang melawan terai sunat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Siap untuk mendengarkan firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, selamat pagi. Kita buka suratan Rasul Paulus pada jemaat di Roma, ayat yang ke-16. Roma 14 yang ke-16. Roma 14 ayat yang ke-16. Nanti Gaby membacakannya. Ayat yang ke-16, apa yang baik yang kamu miliki janganlah kamu biarkan hilang. Ya. Jadi ini merupakan suatu nasihat firman Tuhan kepada kita semua, bahwa kita yang sudah diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, tentunya kita memiliki suatu kehidupan yang baik di hadapan Tuhan. Tetapi seringkali tantangan itu sangat banyak ya, dimana kebaikan itu yang berjalan bersama-sama dengan iman, dan oleh roh itu senantiasa menuntun kita
untuk dapat mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan. Segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan itu pasti baik adanya. Rencana-rencana Tuhan pun itu selalu baik. Namun yang paling berat dalam kehidupan kita bagaimana mempertahankan supaya kebaikan itu tetap ada, tetap murni, ya, tidak bercacat, tidak bercela, supaya kita boleh mencapai kepada kebaikan yang sempurna. Janji firman Tuhan bagi kita yang betul-betul setia mau melakukan kehendaknya, kita ini akan mengalami suatu kebaikan Tuhan yang sempurna. Kebaikan Tuhan yang sempurna puncaknya adalah mengubahkan kita menjadi gereja Tuhan secara roh, jiwa, dan tubuh itu akan disempurnakan. Bagaimana kita mengalami kesempurnaan itu? Tentu kita harus berusaha memperjuangkan hidup agar tetap suci dan kudus. Makanya Paulus menulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 dan 24. Minta tolong bacakan. Jadi Allah itu adalah Allah pohon damai sejahtera. Segala sesuatu kedamaian itu berasal dari Tuhan. Seperti apa yang kita sudah pelajari beberapa hari yang lalu, bahwa kedamaian itu sangat perlu ya, mencapai kekudusan. Bahkan dalam 1 Tesalonika 5 ini kembali lagi firman Tuhan ya, berkata bahwa Allah mengklaim dirinya itu adalah pohon damai sejahtera yang menguduskan dan menyempurnakan roh, jiwa, dan tubuh kita supaya kita tidak bercacat. Jadi ini kuncinya itu damai, kedamaian. Makanya anak-anak Allah yang sudah dilahirkan kembali daripada air dan roh, dia menjadi, namanya saja dilahirkan kembali, bukan secara tubuh jasmani. Tubuh jasmani ini sudah kita sudah terbawa oleh dosa dari Adam dan Hawa, sehingga tubuh ini fana, jasmani ini fana. Tetapi Tuhan mengadakan suatu konsep ya, pembaharuan, tetapi harus lewat kelahiran yang baru secara kerohanian kita, secara batin. Penting kita harus lahir baru daripada air dan roh. Itu adalah bukti tanda yang merupakan masa-masa transisi kita sebagai manusia yang hidup dalam dunia ini masuk ke dalam janji Tuhan untuk memperoleh kesempurnaan dan kekekalan. Nah, dari situlah kita akan mengenal bahwa Yesus Kristus itu adalah Raja Damai. Jadi untuk mencapai kekudusan itu pasti sangat identik dengan kehidupan damai. Kita sebagai anak-anak Allah, ya, Tuhan mengatakan, mengajarkan di dalam Matius 5 ayat yang ke-9 bahwa berbahagialah orang yang mencari damai karena dia disebut anak-anak Allah. Roma 8 ayat yang ke-14 mengatakan bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak-anak Allah. Jadi kita ini sebagai anak-anak Allah dapat melakukan kebaikan karena dorongan dari Roh Kristus itu. Manusia itu, Alkitab mencatat hatinya, sejak dulu hatinya cenderung berbuat jahat. Lebih mengarah kepada perbuatan jahat sejak manusia jatuh ya dalam dosa. Itu Alkitab sudah mencatat. Makanya
Tuhan membuat, merancangkan semuanya itu bahwa manusia ini harus diberikan suatu kekuatan, roh yang menolong mereka, roh yang menghibur hati mereka. Tetapi kalau manusia tinggal dalam kejahatan selalu, ya roh itu pun terluka, tersiksa, ya. Dia akan meninggalkan, seperti di zaman Perjanjian Lama, bahwa manusia pun yang penuh dengan kejahatan, roh Tuhan tidak bisa tinggal lama-lama kalau seperti itu. Ya sama seperti kita. Kalau kita yang sudah hidup di dalam kebenaran, tetapi kita tidak mampu memperjuangkan kebenaran itu, kita tidak bisa melawan ego kita, kedagingan kita, ya jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan cabut itu. Tetapi selalu kita sadar kalau kita jatuh bangun dalam iman, belajar seperti Daud. Daud ketika dia jatuh dalam dosa yang besar, dia bukan saja berzina, dia membunuh, ya, dia bermunafik, ya, di hadapan Tuhan. Tetapi satu hal yang dia minta, jangan kiranya engkau ambil roh daripada. Itu karena Daud memiliki suatu kehidupan yang begitu dekat dengan Tuhan, sehingga dia tahu bahwa tanpa Tuhan dia itu tidak berarti apa-apa. Dia sangat senang dekat dengan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Bayangkan 7 kali aku memuji Tuhan. Ia berdoa petang, malam, ya, dan subuh, pagi, siang, malam. Dia berdoa karena dia tahu bahwa segala petunjuk-petunjuk daripada Tuhan ketika dia menghadapi peperangan, menghadapi pergumulan, ya dia akan mengalami kemenangan. Karena dia percaya Taurat itu memberikan kemenangan. Dalam perjanjian baru kehidupan kita pun yakin bahwa kalau kita mau menjadi anak-anak Allah, apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita adalah orang-orang yang siap menjadi muridnya Tuhan, memikul salib dan menyangkal segala kekuatan, segala kebenaran kita, segala kemampuan kita. Ya. Ketika kita hidup di dalam roh, kita harus mau dipimpin oleh roh Allah. Kalau tidak, ya kita bukan anak-anak Allah. Ada orang penuh roh tetapi tidak mau dipimpin roh Allah. Tetapi orang yang dipimpin oleh roh Allah, ya dia akan senantiasa melawan keegoisan. Semua itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi yang terutama di sini, kalau roh itu sudah ada, firman itu sudah ada dalam kehidupan kita, jangan seorang pun, ya, jangan membiarkan seorang pun memfitnah. Kalau dalam salinan lama itu dikatakan, jangan, sebab itu janganlah yang baik bagimu itu dikeji orang. Jadi kebaikan yang murni daripada Allah itu adalah kebaikan yang muncul dari firman Allah yang kita pertama dengar, ya, firman Kristus itu. Iman itu yang mengajarkan kita sampai kepada kebaikan yang sempurna, supaya mencapai sempurna roh, jiwa, tubuh. Itu gereja yang terpilih. Makanya tidak heran dalam Yakobus mengatakan, Yakobus 1 ayat 25, kalau kita sudah menjadi orang-orang yang menyelidiki hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan, baiklah kita hidup di dalamnya. Coba kita buka dulu Yakobus 1 ayat yang ke-25. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, barang siapa yang menyelidiki atau meneliti atau membaca, ya, hukum yang sempurna itu, ya saya percaya kita ini hamba Tuhan, kabar pengantin Kristus. Wah, memiliki hukum, mengerti, sangat mengerti firman Tuhan dan pengajaran, dan itu yang membawa kita kepada kesempurnaan. Terus, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Hukum yang sempurna adalah hukum yang memerdekakan orang. Ya, kita pun dimerdekakan oleh firman Tuhan. Terus, dan ia bertekun di dalamnya. Kita kalau sudah mengerti, ya, kita melakukannya, tetapi dalam melakukan juga dituntut ketekunan, konsisten sampai langkah terakhir. Ya, terus, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Jadi bukan cuma dengar kasih, kok habis itu lupa. Terus, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Tapi ada kesungguh-sungguhan melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Itulah buah kebenaran yang muncul dari
hukum yang sempurna. Nah, jadi jangan merasa kalau hidup kita ini jadi pengantin Kristus yang siap disempurnakan. Tapi kalau tidak ada ketekunan, tidak ada kesungguh-sungguhan pada prakteknya, itu percuma. Omong kosong itu. Jangan-jangan kita menyangka, kita berharap, kita menganggap diri kita ini pengantin. Nah, nanti di hari-hari terakhir, ternyata bukan pengantin. Ada gereja yang merasa seperti itu. Tetapi kehidupan kita harus senantiasa kita pertahankan. Kebaikan yang murni itu datang dari hukum yang memerdekakan orang. Jadi kalau kita sudah mengenal hukum yang memerdekakan, jangan menjadi orang yang menjatuhkan orang lain, sesama kita, apalagi sesama tubuh Kristus. Tidak boleh seperti itu, apalagi menghakimi. Roma 14 ayat yang ke-13. Apa sih itu dikatakan? Yang ke-13, karena itu janganlah kita saling lagi. Karena itu torang-torang ini jangan lagi saling menghakimi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Ya. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Jangan membuat saudara kita terjatuh atau tersandung. Sudah. Di dalam Roma 14 itu kan konteksnya tentang jangan sampai cuma soal perut, soal kepentingan sendiri itu kita sampai menghakimi seseorang. Coba baca terus dulu ayat yang ke Roma 14 ayat yang ke-17. Yang ke-17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Terus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ya, Tuhan mau kita ini mempunyai tujuan yang utama. Yang pertama itu mengenai kebenaran itu tidak ada sangkut pautnya dengan kampung tengah, tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan hawa nafsu, tidak ada. Yang cuma karena kepentingan orang sobaku habis dengan saudara sendiri, tidak ada itu. Tetapi justru tadi dikatakan bahwa kebenaran itu itu bukan perihal soal makanan dan minuman, tetapi mengandung apa tadi ayat 17? Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Itu yang diutamakan itu. Percuma kalau orang mengadakan perjamuan, makan dengan saudara kita, tapi tidak ada sukacita, tidak ada kedamaian, tidak ada kebenaran di dalamnya, yang ada cuma dengki, biar makanan sedap, itu tidak terasa sedap, pasti tidak terasa enak, pasti. Minimal biasa acara-acara habis ibadah, makan-makan, orang langsung pulang, cuma karena ada itu orang sana, tidak selera makan. Apalagi orang yang kita benci itu dia yang memasak. Semakan sedap-sedap, sedap lah, bukan kita, ini. Kita, ada orang sampai dengki begitu, ada, padahal habis ibadah. Pernah alami seperti itu. Ada firman Tuhan bahwa lebih baik sepiring sayur
atau bagaimana itu DP kalimat di Amsal itu. Daripada makanan yang penuh dengan daging tapi ada perbantahan. Itu tetap terasa tidak enak. Coba kalau suami istri, kalau Bapak Marcel habis melayani, kau mungkin Ibu Kartini misalkan sudah menyediakan, makanan sedap, marsodeng veto-veto. Wah, itu makan cuma lewat begitu. Karena dia punya rasa itu justru utamakan dengan veto-veto kasih. So nggak bisa menikmati. Ada perbantahan, ada seperti itu. Ya, mau menikmati pelan-pelan itu makanan cuma karena dia veto-veto di perbantahan, ya nggak menikmati itu makanan. Nah itulah kehidupan kita juga. Jadi kita yang sudah dipercayakan hukum yang sempurna, sempurnakanlah semuanya itu dalam kehidupan kita. Hukum yang sempurna itu memerdekakan orang dan memerdekakan orang lain. Itu yang Tuhan inginkan. Makanya hukum yang sempurna itu memiliki kebaikan. Sebagai terakhir Tuhan mengingatkan dalam Galatia 5 ayat yang Galatia 6 ayat yang ke-9. Kalau orang berusaha tidak jemu-jemu berbuat baik, nanti sampai pada tiba waktunya Tuhan membalas itu, ya itu sangat luar biasa berkat. Asalkan kita tidak letih, kita tidak menyerah untuk tetap berbuat baik. Coba baca Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, nanti kalau sudah waktunya Tuhan membalas, memberkati, memulihkan, mengadakan segala sesuatunya sesuai waktu Tuhan, seperti lagu tadi, ya. Gimana itu lagunya? Dia punya ref itu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Nah itu orang proses. Tapi kalau kita berharap tetap berbuat baik, tetap menjaga kebaikan, tetap menjaga firman Tuhan yang mengajarkan kita itu, jangan sampai orang fitnah, ya, orang itu menjelekan, merendahkan kita, ya, dikeji orang, difitnah orang demi melakukan kebenaran. Orang solemah akhirnya ya undur job, capek saya hidup dalam kebenaran, mendapatkan nista, ya, senantiasa direndahkan, selalu diejek-ejek. Ya memang begitu, dia punya proses supaya Tuhan mau lihat ini percaya betul-betul, ini iman betul atau iman cuma ya iman mengada-ada yang tidak teruji. Kita kan mau mencapai iman yang teruji. Nah, terus tadi Galatia 6:9. kita akan menuai jika kita tidak akan menjadi lemah. Ya, itulah pesan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kalau melakukan kebaikan, ya jangan sampai kita letih. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Menyanyi itu gampang, tetapi realitanya selalu orang Tuhan kapan Tuhan. Selalu orang kapan Tuhan. Ini gereja mau selesai, Tuhan semua datang, ini atap belum tutup nih plafon. Terkadang kan manusia seperti itu. Kita menghadapi pergumulan, pekerjaan, usaha kita, seringkali pelayanan kita. Jangan pernah mengukur segala sesuatu kalau kita memang sudah serahkan kepada Tuhan. Ya udah, serahkan kepada hikmat Tuhan, rencana Tuhan, waktu Tuhan, kekuatan Tuhan, cara Tuhan. Itu yang terbaik, itu yang namanya iman. Nah, kalau kita tidak beriman, yang sedikit-sedikit mengeluh. Tuhan katakan ya, di saat kita mengiring Tuhan, jangan berbantah-bantah dan bersungut-sungut. Nanti sama dengan Israel tidak tembus, cuma karena kita penuh dengan persungutan dalam melayani Tuhan, dalam bekerja, dalam berusaha. Padahal kita sudah menyerahkan itu kepada Tuhan. Ya, berjalanlah, berdoa sambil bekerja. Serahkan itu kepada Tuhan dan kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Sisanya yang kita tidak mampu lakukan, Tuhan akan berperkara dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan pada saat pagi hari ini
Kami tetap bersyukur kepadamu, Engkau Allah yang baik bagi kami, selalu memberikan nasihat, kekuatan baru bagi kami, agar kami sebagai hamba-hambamu, anak-anakmu, tetap setia mengiring Engkau melayani pekerjaanmu. Bahkan di dalam segala aktivitas kami Tuhan, kami percaya dengan iman bahwa Engkau tidak pernah merancangkan kami dengan rancangan yang gagal, rancangan yang mendatangkan kecelakaan, tetapi Engkau selalu memberikan kemenangan, Engkau selalu memberikan damai sejahtera, di mana kami boleh mengalami kemuliaan berkat upah yang daripadamu Tuhan. Ampuni kami jikalau seringkali kami bersungut-sungut, seringkali kami berbantah-bantah, seringkali kami menuntut Tuhan sesuai dengan kehendak kami pribadi. Tetapi kami mau selalu belajar untuk tetap melakukan kehendak-Mu Tuhan, untuk tetap berbuat baik, agar orang-orang Tuhan di luar sana tidak dapat memfitnah, tidak dapat mengejek, merendahkan kami. Oleh sebab kami adalah orang-orang benar yang memiliki kesetiaan, yang memiliki kerinduan yang baik, bahkan memiliki kepercayaan bahwa Allah selalu ada memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk selalu menjadi berkat, terlebih selalu kuat di dalam iman, untuk tetap melakukan hal yang baik, untuk menjaga, memelihara firman, bahkan Roh-Mu Tuhan yang tidak akan kami biarkan padam, supaya kami boleh dapat memperlabakannya selalu di tengah-tengah kami melayani, mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni kami berdamai. Kami tidak menyembah Tuhan pada saat pagi hari ini, tetapi Tuhan, kami percaya Tuhan Kau selalu ada bagi kami, dan kiranya Engkau memberkati dalam segala keperluan, kebutuhan kami Tuhan, sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut hari ini dengan penuh kemenangan yang daripadamu, anugerah yang besar yang selalu menyertai dan memelihara kehidupan kami. Pujilah nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat